Diri yang sejati bukanlah pikiran, bukan emosi, bukan juga tubuh ini. Kamu punya pikiran, tapi kamu bisa mengamati pikiranmu. Kamu punya perasaan, tapi kamu bisa menyadari bahwa kamu sedang sedih, marah, takut, dan lain sebagainya. Kamu punya tubuh, tapi kamu bisa merasakan tubuhmu itu bergerak dan berubah. Maka, kalau kamu bisa mengamati sesuatu, berarti kamu bukan itu. Kamu bukan pikiranmu, bukan emosimu, bukan juga tubuhmu. Semua itu hanyalah bagian darimu, tapi bukan inti dirimu. Diri sejati adalah yang menyadari. Diri sejati adalah kesadaran murni, sang pengamat yang sunyi tapi hadir dalam diri. Ia bukan suara di kepala, melainkan yang mendengarkan suara itu. Bukan emosi yang meledak, melainkan yang merasakan ledakan itu dan tetap tenang di baliknya. Diri sejati adalah yang tahu bahwa ia sedang mengalami sesuatu. Contohnya, saat kamu duduk diam dan memperhatikan semua yang lewat di pikiranmu, perasaanmu, atau sensasi tubuhmu, ada satu titik diam di dalam dirimu yang tidak berubah. Itulah kamu yang sejati. Diri sejati bukan peran, bukan pula nama. Kita terbiasa melekatkan identitas pada peran. Seperti, aku ini seorang anak, suami, pelajar, pekerja, dan sebagainya. Aku ini introvert, muslim, cerdas, lemah lembut, kuat, ganteng, dan sebagainya. Tapi itu semua hanyalah identitas sementara. Ketika semuanya runtuh, siapa yang tersisa? Bayangkan kamu kehilangan namamu, pekerjaanmu, gelar dan IQ-mu, relasimu, bahkan ingatanmu. Apakah kamu masih ada? Kalau jawabannya ya, maka itulah inti keberadaanmu yang sejati. Diri sejati juga tidak berkonflik dengan dirinya sendiri. Ia jujur tanpa harus menjelaskan. Ia tenang meski tak disetujui. Ia teguh meski tidak dipuji. Ia mengalir tanpa merasa harus menyenangkan siapapun. Diri sejati terasa pas meski tidak sempurna. Diri sejati adalah kesadaran yang diam, jujur, hidup, dan menyaksikan segalanya dari balik layar. Ia tidak sibuk membuktikan dirinya karena ia tahu siapa dirinya tanpa harus memvalidasinya lewat kata. Diri sejati adalah fitrahmu. Dalam perspektif spiritual Islam, diri sejati adalah fitrah. Insting murni manusia yang Allah tanamkan. Itu bukan hanya insting moral, tapi juga kecenderungan alami terhadap kebenaran, kesadaran, keadilan, dan keutuhan. Ketika kamu hidup selaras dengan fitrah ini, kamu merasa damai meski dunia kacau. Kamu tahu arah meski tidak punya peta. Kamu merasa utuh meski sedang sendiri. Diri sejati tidak ada di tempat fisik. Diri sejati bukan sesuatu yang punya koordinat ruang seperti jantung di dada atau otak di kepala. Ia bukan objek, melainkan subjek. Dan subjek tidak bisa dilihat, hanya bisa disadari. Kamu bisa melihat pikiran datang dan pergi, tapi apa yang melihat pikiran itu? Kamu bisa menyadari bahwa kamu sedang merasa senang, marah, atau takut. Tapi apa yang menyadari perasaan itu? Jawabannya bukan otakmu secara biologis, melainkan kesadaran itu sendiri. Diri sejati adalah yang menyadari, bukan yang disadari. Posisi eksistensialnya bukan berada di dunia yang tampak, melainkan di balik pengalaman itu sendiri. Jadi bukan di mananya yang penting, tapi dari posisi mana kamu menyaksikan dirimu hidup. Kita mungkin terbiasa berpikir kalau sesuatu ada, maka ia harus bisa dilihat, disentuh, atau diukur. Diri sejati tidak berwujud, tapi ia ada. Ia tidak punya bentuk, tapi kehadirannya mutlak. Ia tidak butuh ruang, karena ia melampaui ruang. Ia tidak butuh waktu karena ia selalu sekarang. Ia muncul saat segalanya hening. Diri sejati itu tidak bisa dicapai dengan usaha kasar, tapi bisa disingkap saat semua kebisingan mental dan emosional mulai hening. Saat kamu tidak sibuk membela citra diri, saat kamu tidak sedang mencari validasi, dan saat kamu tidak menghakimi pikiranmu sendiri, hanya duduk dan menyadari, kamu akan merasakan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak takut hilang, tidak butuh pujian, tidak terguncang oleh cemoohan, dan tetap hadir meskipun dunia di luar sedang kacau. Itulah diri sejati. Ia bukan sebagai benda, melainkan sebagai kehadiran sadar yang hening, jujur, dan dalam. Ia bukan sesuatu di luar yang perlu dicari.
tapi sesuatu di dalam yang perlu disadari. Diri sejati tidak ada di tempat tertentu, tapi hadir dalam kesadaran yang sadar akan dirinya sendiri. Ia tidak bisa ditemukan seperti kita menemukan barang yang hilang. Dan anehnya, semakin kamu berhenti mencarinya seperti objek, semakin ia memperlihatkan dirinya. Kesimpulannya, diri kita yang sejati bukanlah apa yang bisa kita pikirkan, bayangkan, atau definisikan. Karena ia bukan isi dari kesadaran, melainkan kesadaran itu sendiri. Ia tidak terletak di ruang, tidak terikat oleh waktu, tidak terbungkus pada nama, sifat, atau peran. Ia hadir dalam keheningan batin, di balik semua pikiran yang bersuara, di balik emosi yang bergelombang, dan di balik citra diri yang kita bangun untuk dunia. Diri sejati adalah sumber pengamatan sunyi yang tak pernah berubah meski segala hal di dalam atau luar diri ini terus bergerak. Ia tak perlu menjadi apapun, karena ia sudah utuh sejak awal. Dan justru karena ia tak bisa dicapai dengan logika atau usaha ego, maka ia hanya bisa ditemukan saat kita berhenti menjadi siapapun dan hanya menjadi ada. Jika kamu benar-benar ingin mengenal dirimu yang sejati, maka jangan bertanya lagi, siapa aku? Tapi bertanyalah, siapa yang menyadari bahwa aku sedang bertanya siapa aku? Karena di sanalah jawaban yang kamu cari tersembunyi. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono, sampai jumpa.